Sekarang kita masuk pada al-amrul khamis, mujahadatun nafsi alal bu'di alil atham. Berjihad atau bersungguh-sungguh mujahadah untuk bisa meninggalkan maksiat, menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi perbuatan maksiat sebagaimana melaksanakan kewajiban perlu mujahadah. Kalau untuk melaksanakan kewajiban perlu mujahadah, karena seperti ibaratnya naik gunung, itu mendaki sehingga perlu tenaga khusus, perlu betul-betul punya semangat sehingga dia tetap terus bisa istiqomah naik sampai ke puncaknya. Tapi kalau menahan maksiat itu menjauh dari perbuatan maksiat walaupun tidak berbuat, tapi ini sifatnya menahan untuk supaya tidak gelinding. Karena kemaksiatan itu super mudah untuk dilakukan. Kayak dia tinggal gelinding itu aja, sehingga untuk betul-betul bertahan tidak maksiat bahkan menjauhi maksiat itu memerlukan mujahadah. Faktornya ya banyak. Satu, nafsu kita ini sangat cenderung untuk bermaksiat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu sangat cenderung untuk itu memerintahkan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk. Illa man rahimah rabbuh, tentunya kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kekuatan nafsu atau ambisi nafsu, menggebu-gebunya nafsu, kecenderungan nafsu untuk berbuat maksiat itu membutuhkan yaitu mujahadah tersendiri, bagaimana dia memiliki kesungguhan untuk benar-benar bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, untuk maksiat itu zatnya maksiat sendiri adalah nampak indah dalam pandangan nafsu manusia, nampak indah sehingga sangat menarik ini nafsu manusia. Dan yang ketiga, setannya sangat aktif untuk melakukan tasyin, menghias-hiasi perbuatan maksiat. Sehingga syaitan bagaimana akan ibaratnya ngesok bensin, nyala api yang sudah ada dalam nafsunya itu, sehingga bisa membara, sehingga menjadi bisa mulat-mulat. Kemudian yang keempat, banyaknya pintu-pintu maksiat. Banyaknya pintu-pintu maksiat dan sangat mudahnya akses pintu-pintu maksiat. Sehingga para salaf, sebagian salaf kita mengatakan, saya tidak heran kalau orang itu kepleset dalam perbuatan maksiat. Yang saya heran itu adalah kok bisa selamat. Ibaratnya berjalan di atas jalan yang licin, banyak yang itu banyak faktor untuk kepleset, tapi kok ini bisa enggak kepleset atau selamat. Sehingga faktor untuk betul-betul terjerumus dalam perbuatan maksiat yaitu sangat banyak, sehingga untuk menahan diri tidak berbuat maksiat itu membutuhkan mujahadah. Beliau mengatakan, minal umuril lati yakunu bil abdu miftahan lil khair mukhlaqan lisyar mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham.
Di antara perkara yang menjadikan seorang hamba bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup segala macam bentuk keburukan adalah mujahadatun nafsi alal bu'tianil atham, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, wa tajannubu mawaridil haram wa maksiatillah, dan menjauhi yaitu tempat-tempat maksiat, menjauhi tempat-tempat yang haram, faktor-faktor akan memicu seorang untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat muharamat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita mengajarkan kaidah untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, bukan hanya tidak melakukan tapi menjauhi. Contohnya ketika Allah melarang kita berzina, Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Bukan hanya zinanya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tapi yang diperintahkan Allah adalah supaya kita menjauhi segala macam faktor yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Karena perbuatan ini ada tangga-tangganya, ada faktor-faktor yang akan mendekatkan, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, sampai kemudian terjadi apa yang dilarang oleh agama ini. Syirik sama dalam perkara akidah, ada juga ini hal-hal yang akan mendekatkan kepada perbuatan syirik, pintu-pintu kesyirikan, dan semuanya ditutup oleh Rasulullah SAW. Pintu-pintu syirik ditutup oleh Nabi, sehingga betul-betul orang yang mereka menjauhi faktor-faktor yang akan mengantarkan pada perbuatan syirik, pasti dia akan sangat jauh dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga doa Nabiullah Ibrahim juga, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan antara aku dengan penyembahan kepada berhala. Bukannya tidak melakukan, tapi dibuat jarak yang jauh. Kalau jaraknya jauh, pasti dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Demikian pula dalam hal seluruh perbuatan muharamat, apabila seorang dia betul-betul menjauhi, dia tidak mendekati, maka dia pasti akan selamat. Tapi kalau mendekati selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, sampai nanti bisa kecemplung di situ, itu pasti karena sudah ada langkah-langkah dia mendekati kepada perkara tersebut. Maka sebagaimana pula yaitu syirik yang telah ditutup pintunya oleh Nabi. Segala pintu syirik ditutup oleh Nabi, yang lafaz, yang ucapan, yang keyakinan. Demikian pula muharamat, zina contohnya sudah ditutup oleh Nabi. Islam menutup celah-celah itu semuanya. Contoh umumnya laki-laki dan perempuan sama, supaya ghaddul basar. Laki-laki diperintahkan ghaddul basar, perempuan diperintahkan ghaddul basar, semuanya diperintahkan. Karena laki-laki punya ketertarikan, perempuan punya ketertarikan, sehingga akan bisa rusak dari pintu ini. Contoh lagi dalam masalah pakaian, perempuan bagaimana Allah perintahkan untuk menutup aurat, laki-laki perempuan menutup aurat, dan perempuan ini lebih ketat lagi dalam masalah ini aurat, karena terbukanya aurat adalah pemicu seorang untuk kemudian bisa bangkit syahwatnya. Demikian juga ini suara
bagaimana Allah memerintahkan wanita untuk tidak mendayu-dayukan suara, melarang wanita untuk mendayu-dayukan suara. Fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbi marad. Jangan engkau mendayu-dayukan suara Anda, karena akan bisa menggugah syahwatnya, ini orang yang punya penyakit. Laki-laki itu ya tingkat syahwatnya macam-macam, tingkat gampangnya bangkit syahwatnya macam-macam. Ibaratnya listrik ya, ada yang 450 watt, ada yang 100, ada yang 1300, ada yang sampai puluhan ribu, sehingga gampangnya ketertarikan itu, gampangnya bangkitnya syahwat itu macam-macam. Maka Islam menutup semua celah tersebut. Ikhtilat, kemudian khalwat, ini semuanya adalah celah-celah yang akan mengantarkan seorang dia masuk dalam wilayah yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian beliau membawakan riwayat ini Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman wa la jambatay sirat abwabun wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa fi awwalis sirat munatin yunadi ya ibadallah udkhulus sirata wa la ta'uju wa min jawfis sirat wa fi lafdin wa min fawqis sirat munatin yunadi ya abdallah la taftahil bab fa innaka in fatahtahu talijhu. Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, membuat tamsil dari abstrak dengan real, itu dalam rangka untuk memudahkan memahami dan supaya kita banyak mengambil pelajarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara cara memahamkan kita adalah banyak membuat tamsil. Contoh di antaranya tamsil tentang hati yang keras. Hati yang keras ini kal hijarah au asyaddu qaswah. Thumma qasat qulubuhum fayya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras, kerasnya kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Batu dengan baja keras mana? Batu atau baja? Keras batu atau baja? Mentalnya mental baja, mental batu. Mental baja. Keras baja, keras batu. Baja. Kok enggak seperti baja? Gimana? Gimana Pak John? Kok enggak kayak baja, kok batu tamsilnya? Kalau baja itu dibakar masih leleh, batu itu menteles. Batu dibakar tetap menteles, enggak hancur. Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya batu ini kami seandainya Quran ini kami turunkan kepada gunung yang susunannya batu-batu, sehingga ketika Merapi ngeleleh atau mengeluarkan isinya ada batu sak gerubak sampai kemuntilan. Mbuh caranya gimana Pak ngelindingin sampai segitu. Intinya gunung tersusun dari batu-batu. Gunung saja, seandainya Allah turunkan Quran kepada gunung yang tersusun dari batu-batu itu, ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu akan hancur disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan lihat gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah taala.
Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah tamsil yang Allah buat untuk manusia agar manusia mereka berpikir, merenung. Demikian pula Allah katakan, Allah membuat tamsil-tamsil la'allahum yatadakkarun, agar manusia mengambil pelajaran-pelajaran dari tamsil-tamsil Allah, mendapatkan peringatan dan pelajaran dari tamsil-tamsil Allah tersebut. La'allahum yaqilun, agar mereka menggunakan akalnya untuk bisa memahami tamsil-tamsil tersebut. Sehingga para salaf ketika mereka yaitu tidak memahami tamsil yang Allah buatkan, maka mereka yaitu mencela dirinya, dia termasuk orang tidak, yakni la yaqilun, orang tidak berakal dan tidak memahami tamsil Allah ini kecuali orang yang mereka akil, orang mereka berakal. Tamsil itu dibuat Allah untuk kita fahami, untuk memudahkan dan mengambil pelajaran dari tamsil-tamsil tersebut. Tamsil ahli tauhid, tamsil ahli syirik, tamsil orang yang mereka jiwanya tumbuh pohon iman atau iman ditamsilkan dengan syajaratul iman. Ini semuanya dalam rangka untuk yaitu memudahkan memahami, mentafsirkan yang abstrak yang tidak terlihat oleh mata dengan satu yang abstrak, sehingga orang akan lebih mudah untuk mengambil pelajaran. Sekarang di antaranya tamsil tentang siratal mustaqim. Allah membuat tamsil tentang siratan mustaqiman, yaitu jalan yang lurus. Wala jambatai sirat abwabun, ini jalan lurus. Kanan kirinya ini ada yakni pintu-pintu. Wa alal abwab suturun murkhat. Di atas pintu ini hanya ada korden yang menjulur. Ada korden yang menjulur. Wa fi awwalis sirat munatin yunati. Di pangkal sirat, di ujung sirat, pangkal sirat, di pangkal sirat, di awal jalan ada penyeru, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, udkhulu sirata, masuklah kalian ke dalam sirat, wala ta'uju, dan jangan menyimpang, jangan belok. Wa min jawfis sirat wa fil lafdin wa min fawqis sirat, dan di atas sirat pula, di atas jalan munadin yunadi, ada seorang penyeru yang mereka menyeru ketika ada seorang yang pengen buka korden, diingatkan sama yang ada suara di atas jalan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la taftahil bab, jangan kamu itu buka pintu, jangan kamu buka ini korden itu, jangan kamu buka pintu. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kamu buka pasti kamu akan masuk. Thumma bayyana dzalika, lalu Nabi menjelaskan tentang tamsil tersebut. Waqala, beliau mengatakan, ammas siratu fawwal Islam, jalan ini adalah jalan Islam, ini adalah Islam. Wa ammas suran, adapun tembok-tembok yang ada di kanan kirinya adalah hududullah, yaitu batas-batas Allah. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah batas-batas Allah, maka jangan dilanggar batas-batas Allah itu. Thumma ay wa amma al-bab wa amma al-abwab, adapun pintu-pintu yang ada di tembok-tembok tersebut, allati alaiha suturun murkhatun, yang ada kordennya itu, famaharimullah, itu adalah pintu-pintu yakni muharramat, pintu-pintu untuk masuk ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Korden yang menjulur itu adalah isyarat super gampangnya orang
mengakses maksiat. Korden hanya tinggal selerek gitu aja sudah kemudian dia buka pintu itu. Beda kalau pintunya itu pintu kayu, dikunci, digembok, dicengkal. Itu pakai tenaga, pakai waktu, ada kesulitan-kesulitan untuk buka. Tapi kalau korden hanya tinggal serek gitu aja, kemudian sudah bisa menikmati kemaksiatan. Yang menunjukkan akses untuk bermaksiat itu super mudah, sangat mudah. Orang taat dengan orang untuk menjadi baik dan orang menjadi rusak itu kayak mau bangun dan merusak. Bangun rumah itu bisa berbulan-bulan, ada yang sampai setahun atau bahkan bertahun-tahun bangun rumah. Sulitnya bangun rumah. Atau mau menumbuhkan pohon. Untuk menumbuhkan pohon itu Masya Allah ya lama. Dari ngopaini jak kecil, dipupuk, disemprot, dianjang-anjangi, sebetulnya intinya supaya jadi bagus. Kalau ngerusak bisa sehari 2 hari, tinggal di bulldozer serok, ambrol semuanya. Pohon juga begitu, tinggal ngerusak ya sangat gampang, tebang cerak sudah hancur semuanya. Akses maksiat super sangat gampang. Wa amma al-munati alladhi yunati min awwalis sirat fa kitabullah. Adapun penyuruh yang ada di awal jalan atau di ini pangkal jalan adalah kitabullah yang menyuruhkan wahai manusia, masuklah kalian semuanya ke jalan ini, ke jalan Islam ini. Wa ammal munadi alladhi yunadi min jawfis sirat aw min fawqis sirat fawaidullah fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang ada di atas jalan, yang kalau ada orang membuka korden diilikkan, diingatkan, jangan kamu buka, kalau kamu buka pasti akan masuk. Itu adalah wa'idullah, yaitu peringatan Allah yang Allah letakkan di hati setiap muslim. Kalau orang mau berbuat haram, berbuat maksiat, maka ibaratnya sirene itu akan bunyi, atau akan bersuara, ojo, jangan, itu haram, enggak boleh. Itu akan ada gejolak atau akan ada suara dalam hati seorang mukmin, dan suara ini keras atau kencang dan tidaknya berkaitan dengan kebersihan hati kita. Kalau sudah kemudian maksiat itu ibaratnya suaranya jadi hilang. Mau maksiat itu enggak pakai ada peringatan lagi, udah bablas gitu aja, les gitu aja, sirirnya sudah mati, sudah enggak ada lagi, sudah enggak berbunyi lagi. Sehingga beda dengan orang yang masih awal-awal pengen bermaksiat. Baru pertama kali akan maksiat itu suaranya kencang. Akan ada gejolak-gejolak yang sangat kuat di dalam hati dia. Sehingga ini merasakan pula pedihnya, sedihnya ketika dia akan bermaksiat. Tapi kalau udah biasa itu jadi sangat ringan. Kalau sudah jadi fajir, kalau masih mukmin, kata Ibnu Mas'ud, ini innal mu'mina, seorang mukmin itu ketika dia ingin bermaksiat itu tak perumpamaannya yaitu seperti qaidun tahta jabalin, seperti orang duduk di bawah gunung. Ya khafu yaqa'a fi, dia takut keruntuhan gunung. Beliau memberikan tamsil orang yang mereka mukmin itu, ini mensikapi tentang dosanya. Innal mu'mina yara dunubahu, orang mukmin melihat dosanya itu kayak dia duduk di bawah gunung. Di bawah gunung, kok nggak di bawah pohon? Apa bedanya di bawah gunung dengan di bawah pohon? Apa bedanya?
Di bawah gunung dengan di bawah pohon apa bedanya? Ikhwan. Ya? Gimana? Kalau di bawah gunung itu mbok mau antum di sini, itu keruntuhannya itu kemungkinan karena keruntuhan gunung itu besar banget. Tapi kalau di bawah pohon, pohonnya begini, antum di sini, pohonnya tumbang ke sana selamat, tumbang ke sana selamat, tumbang ke sini selamat. Baru kegencet kalau tumbang itu ke sini. Maka tamsil di bawah gunung itu menunjukkan tentang bagaimana rasa takutnya yang sangat besar, hampir nggak ada rasa aman dari perbuatan dosa. Adapun kalau fajir itu melihat dosanya itu seperti lalat yang mencelok di hidungnya tinggal gusah gitu aja, enteng. Maksudnya orang fajir memandang dosanya itu enteng, super enteng. Tapi mukmin memandang dosanya itu sangat berat. Dia sangat takut. Suara yang ada di hati seorang mukmin juga, muslim juga beda-beda. Kalau masih bersih hatinya, baru awal-awal maksiat itu suaranya bisa kenceng banget. Kalau dia pengen maksiat, bisa sangat kenceng bang. Tapi kalau sudah biasa, ya sudah, tinggal meli-meli atau suaranya tinggal enggak bersuara lagi, sehingga lancar-lancar dia sudah menjadi biasa. Wahadi min minnatillah ala kulli muslim, dan ini adalah termasuk diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap muslim, an ja'ala lahu fi qalbihi wa'idan indama tuhaddithuhu nafsuhu li fathi babin min abwabil haram awid dukhuli fi syai'in min manafidil batil. Ini termasuk di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada setiap muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hatinya wa'idhan, juru peringat yang akan memberikan nasihat, jangan. Ketika jiwanya hendak membuka pintu-pintu haram atau akan masuk celah-celah yang haram, celah-celah kebatilan, akan membuka jendela kebatilan, maka ini suara ini akan menahan dia. Tasjuruhu andalik, dia akan yaitu meringatkan untuk menahan, ya Abdullah la taftahil bab fa innaka in taftahu talijhu. Jangan kamu buka, wahai hamba Allah, kalau kamu buka pasti akan masuk. Kalau ngintip-intip maksiat pasti akan masuk dan akan pun keseret-seret. Kalau masih bisa kembali, alhamdulillah. Kalau bablas sehingga sudah lenyap. Ini adalah pintu-pintu yakni maksiat. Faman arada li nafsihi ayyakuna miftahan lil khair mukhlaqan lisyar, barang siapa yang dia ingin yaitu dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan dan mukhlaqan lisyar, dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan, fal ya'lam ala dhaihatal hadid, hendaklah dia betul-betul faham, dia fahami hadis ini, annahu yasirun fi tariqin mustaqim yufdi bi sahibi ilal jannatin naim. Dia hendaknya dia betul-betul faham, sadar bahwa dia sedang menempuh jalan yang lurus yang akan mengantarkan ke surga, yang akan ujungnya dia adalah mengantarkan dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kalau kemudian dia fokus, itu dia akan bisa cepat, yaitu meniti tangga-tangganya itu bisa sampai tinggi. Yang kehidupan kita ini adalah perjalanan meniti jalan atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, innal abda
ini fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Ketahuilah bahwa seorang hamba ini dia dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Ta'ala itu sangat ditentukan oleh hatinya, bukan dengan fisiknya. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub. Takwa itu hakikatnya takwanya hati. Laisa taqwal jawarih, bukan takwanya anggota badan. Beliau mengingatkan kita ini hakikatnya adalah hidup kita meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Ta'ala. Sehingga seorang mukmin akan meniti tangga-tangga ketakwaan. Tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai kemudian tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang sangat menentukan kelancaran meniti tangga-tangga ini hatinya, kondisi hatinya, bukan badannya. Sehingga orang yang paling sukses meniti tangga-tangga menuju Allah ini orang yang paling sehat hatinya. Sebagaimana antum meniti tangga masjid atau tangga fisik, tangga rumah. Naik tangga kalau sehat, badannya sehat, enteng, kemudian nggak jantungan, sehat, nggak ada penyakitnya, maka naik nyak cepet sampai tingkatan yang tinggi. Tapi minta maaf, kalau stroke atau ia sudah nggak kuat atau jantungan, naik tangga aja dihitung dan kemudian dimaaf batasi maksimal sekian, angel. Sehingga lambat tuntun gregeli, kadang harus mandek dulu sekian lama, ngatur nafas, menggeh, kemudian baru naik lagi. Itu belum kalau gelundung. Lah maksiat ini adalah ibaratnya gelundung ke bawah lagi, mau naik segini gelundung lagi, sudah sini gelundung lagi, sehingga ini akan bisa menghambat. Lama kadang bisa naik lagi, kadang gagal naik. Demikian pula orang dengan maksiat yang dia lakukan itu. Orang yang mereka fokus jalannya, dia nggak terfitnah kanan kiri, nggak maftun, nggak terfitnah, dia akan fokus sehingga tingkatannya tinggi banget. Kalau bisa diwujudkan dengan nyata, kadang dia dengan temannya bareng, dulu seangkatan bareng, sekarang temannya sudah kayak jet sampai sana, dia tinggal masih di bawah ngelongok, temannya sudah sangat tinggi banget. Karena ini naik jatuh lagi, naik jatuh lagi. Paling enggak menghambat, kalau enggak membuat dia gagal. Demikian perbuatan maksiat menghambat seorang, dia yaitu meniti sirat ini, menempuh jalan ini. Maka dia sadar bagaimana dia betul-betul sadar dia sedang berjalan. Yang menentukan itu hati dia. Makanya minta maaf, ada orang-orang yang mereka secara fisik itu lemah, susah untuk jalan. Tapi Masya Allah, kalau urusan datang ke masjid itu bisa juara satu terus. Tapi ada orang yang fisiknya atletis, sehat, walafiat, Masya Allah, kalau lari itu bisa berpuluh-puluh kilo, bisa tetap teges. Tapi untuk menjangkah ke masjid hanya berapa langkah itu aja kayak orang setruk, belas, gak untak-untak, gak ubah belas. Itu bukan karena jasadnya yang setruk, hatinya yang setruk, sehingga susah untuk menyambut seruan Allah Ta'ala. Lambat jalannya untuk kebaikan, sangat lambat banget. Maka dia harus sadar dia sedang menempuh jalan, yaitu Shiratal Mustaqim, yang ujungnya adalah surga. Wala jambatai hadat tariq al-mustaqim abwabun katsiratun an yaminihi wa an yasarihi
dan di kanan kiri tembok dan kanan kiri jalan ini ada tembok-tembok. Ini ada pintu-pintu di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Wadil abwab laisa fiha maghaliq wala mafatih. Dan di pintu-pintu ini, ya ini tidak ada maghaliq wala mafatih. Tidak ada cengkal cengkal yang nutup, tidak ada pintu penutupnya, tidak ada kunci-kunci, gembok-gembok, gerendel-gerendelnya, pokoknya bebas hambatan, hanya ada korden. Wa inna ma'alihas satair, hanya ada satar korden aja, bukan, nggak ada pintu, nggak ada gembok, nggak ada cengkal yang menutup pintu tersebut, sehingga kalau mau buka itu susah, sulit. Tapi ini tinggal srek gitu aja kan, hanya korden. Wa ya abwabun tufdi il haram, dan ini adalah pintu yang mengantarkan kepada, memasukkan kepada perbuatan yang haram. Alias ini adalah isyarat sangat gampangnya orang untuk dia masuk ke celah-celah muharramat. Wa minal ma'lum annal bab alladhi alaihi sitaratun la yukallifu dakhilahu waqtan wala juhdan. Dan sudah maklum diketahui bahwasanya pintu yang hanya ada korden tidak susah, tidak ada kesulitan sama sekali untuk masuk, nggak butuh waktu, nggak butuh kesungguhan, hanya cerek, kalau merem juga bisa cerek kemudian tinggal masuk. Beda dengan kalau pintu itu ada pintunya, ada kuncinya, ada gemboknya, ada cengkalnya. Bal yulamisu bikatfihi wa yadkhulu sari'an, maka dia pun akan tinggal yaitu membuka dengan gampang dan cepat untuk bisa masuk ke situ. Bi khilafil bab al-mukhlaq alladhi yahtaju ila miftah wa mu'alijah. Beda dengan pintu yang tertutup, yang terkunci, yang tertutup dengan pintu atau dengan gembok, yang membutuhkan yaitu waktu, tenaga untuk membuka dan masuk ini ke tempat tersebut. Fahada ya'khudhu minka waqtan, ini membutuhkan waktu untuk membuka. Wa ammal bab allati alaihi sitarah, adapun pintu yang hanya ada kordennya, fa innahu yadkhuluhul insanu sari'an, manusia akan bisa masuk dengan cepat. Fa anta madin fi tariqi mustaqim, Anda sedang menempuh jalan ini, Anda sedang menempuh jalan ini. Wala jambati hadha tariq abwabun katsiratun tudhilul insan ilal haram wa laysa 'alaiha illa satair. Dan jalan ini ada pintu-pintu yang sangat banyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam perkara yang haram, dan ini tidak ada penahan kecuali hanya korden yang menunjukkan jadi sangat gampangnya orang bisa masuk ke tempat tersebut, nggak ada penahannya. Maka fayajibu alal insani idza arada ay yakuna miftahan lil khair ayahdara ghayatal hadri, maka wajib bagi seorang yang hendak dia ingin menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan untuk betul-betul waspada, di puncak kewaspadaannya, min abwabis syar, dari berbagai macam pintu-pintu keburukan, allati ala yaminihi wa ala shimali, pintu-pintu keburukannya di kanan kirinya. Bahkan untuk menawarkan satu keburukan itu syaitan bisa membuat pintu kebaikan 99 kebaikan untuk mengantarkan kepada satu pintu keburukan, sehingga orang tidak melihat yang pintu keburukan ini, tinggal lihat kebaikan. Maka para ulama salaf kita, saya walaupun suruh ngajar tafsir Quran, kalau harus di depan perempuan, satu perempuan, nggak mau. Yang ngajar tafsirnya bagus, tetapi di balik ngajar tafsir ini ada fitnah yang membuat dia bisa terjerumus ke situ. Sehingga jangan punya alasan, kan alasan dakwah, kan alasan mengajar, kan alasan
yang kelihatannya baik. Sesungguhnya setan apabila ada muharamat yang bercampur di situ, setan ingin mengantarkan kepada hal yang haram, tapi melalui kelihatannya pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Yang paling selamat ada yang terus yang mereka mengikuti kaidah-kaidah itu syar'i sehingga tidak terjebak oleh tipuan-tipuan syaitan. Maka wajib dia waspada dari pintu-pintu keburukan tersebut yang ada di kanan kirinya itu. Nggak usah tolah-toleh, ibaratnya nggak usah tolah-toleh. Terus fokus saja lurus jalan sampai ke surga. Wa idza dakhala fi syai'in minha fataha ala nafsihi awalan bab asyar thumma fatahu ala al-akharin. Kalau orang sudah masuk ke pintu pertama, kalau dia sudah masuk, dia sendiri sudah masuk, sudah membuka pintu untuk dirinya maksiat, nanti dia akan membukakan pintu untuk orang lain. Itu pasti. Pertama adalah untuk diri sendiri. Nanti kalau sudah dia menikmati, pasti tingkatnya menjadi dai, penyeru kepada kesesatan atau kepada kemaksiatan. Tadinya dia sendiri, udah dia kejebak situ, terus ngajak-ajak temannya, pasti itu pasti. Sehingga tingkatan orang ya kayak agama, tadinya belajar sendiri untuk kepentingan sendiri, belajar datang ke taklim, kemudian menikmati, kemudian dia sangat tertarik, dia nanti akan ngajak yang lain. Itu yang kebaikan. Keburukan sama begitu juga. Begitu dia masuk kepada perkara yang haram, menikmati yang haram, maka nanti dia akan ajak-ajak orang lain, membukakan untuk orang lain. Li'anna nafsa idza dakhalat fil haram wa tawattadat fihi wa tamakkana min hal haram la tuhibbu an takuna wahdaha fihi. Jiwa kalau sudah dia melesak masuk dalam perkara yang haram dan dia sudah settle di situ dengan maksiatnya, sudah menikmati settle di situ, dia tidak suka sendirian, maka dia akan ngajak orang lain. Dia nggak suka sendirian. Fayatahawwal min fa'ilin lil haram ila da'in lil haram muraghib fihi, sehingga dia akan berubah dari pelaku haram menjadi pengajak kepada yang haram, muraghib fihi, untuk orang dia sama-sama menikmati ini perbuatan haram ini tersebut. Wa hadza sya'nu ahlil batil wa du'atil dalal wa fusaqin nas fi kulli waqtin wahinin. Demikianlah perihal tentang ahlul batil, dai-dai sesat, orang-orang fasik dari kalangan manusia di setiap waktu. Dia fi badi'il amri ini wadi'at aqdamuhumul haram wa walaju fihi. Dia awalnya adalah orang yang yaitu melakukan atau melangkahkan kakinya pada yang haram, kemudian dia masuk kepada yang haram dari pintu-pintunya. Thumma asbahu du'atan lah, setelah itu jadi dai, jadi penyeru. Artinya dia sendiri yang masuk menikmati, kemudian berikutnya ajak-ajak. Tadinya dia sendiri ngerokok, sudah mulai menikmati ngerokok, ya ajak-ajak temannya. Itu sudah seperti itu, dah ini sunnah kehidupan kayak gitu. Wa fi hadzal ma'na yaqul al-Khalifatur Rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, oleh karena itulah Utsman bin Affan pernah mengatakan, wadat az-zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna. Wanita-wanita pezina itu, dia ingin seandainya semua wanita pezina kayak dia, sehingga dianggap semua wanita dia pengen berzina kayak dia. Artinya dia ingin mengajak orang lain juga berzina seperti dia ini berzina. Man dakhala al-haram wa walaja fihi la yuhibbu ay yakuna wahidan fihi. Barang siapa yang dia masuk ke dalam perkara yang haram, dia ini terjerumus ke situ, dia tidak suka sendirian.
Fatabda'u nafsuhu tantaliqu min kauniha fa'ilatan lil haram ila da'iyatin lil haram. Maka dia berawal dari yang melakukan yang haram, pelaku haram, dan berikutnya dia menjadi da'iyah. Ini menjadi penyeru kepada perkara yang haram. Wa yakunu bidzalika wal iyadu billah miftahan lisyarr mikhlaqan lil khair. Maka dengan begitu dia telah berubah dari pelaku keharaman, dia membuka pintu-pintu keburukan. Maka dengan begitu wal iyadu billah dia telah menjadi kunci pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Manusia kalau enggak menjadi pembuka pintu kebaikan akan menjadi pembuka pintu keburukan. Manusia kalau dia tidak menutup pintu keburukan akan menjadi pembuka pintu yakni keburukan. Ini adalah bab kelima yang beliau bawakan, bahwa seorang kalau dia pengen betul-betul menjadi pintu pembuka kebaikan, hendaklah dia betul-betul menahan diri, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjauhi kemaksiatan, sehingga dia penikmat ketaatan dan akan terbuka pintu-pintu ketaatan yang lainnya, dan dia akan mengajak pula orang lain untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan. Itu akan menjadi miftahan lil khair mikhlaqan lisyarr. Tapi demikian pula kalau dia menikmati maksiat, dia terjerumus di situ, dia dari pelaku akan berubah nanti menjadi orang yang ini mengajak. Demikian kawan, semoga manfaat. Kita ucapkan sekian dulu. Pertanyaan pertama, ada ayat tentang mujahadah, gimana ayatnya? Ada ayat tentang mujahadah, gimana ayatnya? Ada ayat tentang mujahadah, gimana Pak Jan? Iya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang kedua, Nabi pernah memberikan tamsil tentang Siratal Mustaqim. Gimana tamsilnya? Gimana tamsil tentang Siratal Mustaqim? Tadi ikhwan, gimana? Tamsil tentang Siratal Mustaqim. Enggak ada? Pak John, Pak Mukhlis. Terus gimana terus? Ini jalan lurus. Jalan lurus itu apa? Islam. Terus kanan kirinya ada tembok-tembok. Apa itu? Hududullah, batas-batas Allah. Terus ada pintu-pintu. Apa pintu-pintu itu? Celah-celah yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat. Terus hanya ketutup korden. Apa maksudnya? Ya isyarat tentang gampangnya untuk mengakses perbuatan maksiat. Terus ada penyeru di pangkal jalan atau di awal jalan. Siapa itu? Apa itu? Al-Quran yang menyeru manusia, yaitu untuk masuk semuanya. Ada penyeru di atas jalan yang memperingatkan manusia kalau mau masuk ke pintu membuka korden jangan. Itu apa? Wa'idullah fil qalbil muslim. Ini peringatan Allah yang Allah letakkan di setiap muslim. Ini adalah tamsil tentang ini jalan yang lurus. Terus yang terakhir, supaya Anda dalam bab ini, supaya Anda bisa menjadi miftahan lil khair mikhlaqan lisyarr, caranya gimana? Dalam bab ini, supaya Anda menjadi miftahan lil khair dan mikhlaqan lisyarr, caranya gimana? Ikhwan, udah nggak ada? Iya Pak Nawir. Iya, ya judulnya ini bersungguh-sungguh untuk dia benar-benar menjauhi
ya ini dosa-dosa dan maksiat, supaya dia betul-betul tetap tenang, nyaman, tenang di jalan yang lurus ini, sehingga dia tidak bergolak. Kalau hatinya itu ngelongak-ngelongok perbuatan maksiat, itu akan bergejolak, akan tertarik, akan masuk, akan menghambat perjalanan dia, dan bahkan kemudian bisa menjadi dari terjerumus menjadi pengajak orang lain untuk ini melakukan perbuatan yang buruk. Maka bersungguh-sungguh bagaimana menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Demikian ikhwas sekalian, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.